Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa thala umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa alihi finnar. Na'udzu minan nar. Para hadirin wa hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana malam hari ini kita masih dipertemukan di dalam satu majelis. Dan insyaallah taala malam hari ini kita masih melanjuti pelajaran kita dari kitab Ashrun Mujibat lin Najah. Ini kitab 10 perkara keselamatan, ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala. Kita masih di yang kedua, ya, perkara keselamatan yang kedua, yakni ittiba'u sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ittiba' mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin kita telah membaca karya beliau, tulisan beliau tentang mujibat yang kedua ini, tentang keselamatan yang kedua ini, itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan atau tariqah minhaj, metode bagaimana cara beramalnya Nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ya, kemudian mengamalkan setiap sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupannya, ini merupakan pintu di antara pintu-pintu keselamatan, ya. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi kemudian mengamalkan sunnah tersebut di dalam kehidupan mereka, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka ini adalah bentuk min asbab al-azima lin najati yaumal qiyamah. Ini adalah faktor, sebab terbesarnya seseorang akan diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala kala di yaumul qiyamah nanti, ya. Bahkan Al-Imam Malik
ibni Anas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala fid dunya wal akhirah, baik itu di dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, maka kata beliau, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian hendaklah dia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhuma, beliau mewasiatkan kepada kita, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kemudian dia realisasikan dua perkara ini di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Para hadirin wa hadirat, ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Jadi adapun orang yang enggan untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala adalah mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang amaliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menentang amaliyahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum atau radhiyallahu taala anhum. Maka orang yang menentang amaliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang amaliyahnya para sahabat, maka konsekuensi yang dia dapatkan kelak di akhirat nanti adalah mereka tidak akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala, dan mereka juga tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang menentang di antara amal yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam sunnah-sunnah beliau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat-umatku, yakni umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Semua umat Nabi, ya, setiap umat Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya mereka masuk ke dalam surga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau surga Allah tabaraka wa taala. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya, jadi orang sudah ditetapkan oleh Nabi, semua umat Nabi masuk ke dalam surga. Ternyata ada orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para rasul, para anbiya, para shadiqin, para sahabat Nabi SAW. Ternyata ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga tersebut. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, man aba, siapa itu orang yang enggan? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah adalah waman ata'ani dakhalal jannah, waman asa'ani dakhalan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Hadis ini sahih. Jadi Nabi telah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin, ya, kepada umatnya, ya, bahwasanya umatnya semuanya bakal masuk ke dalam surga, ya, kecuali, ya, dikecualikan orang yang enggan. Itu orang yang enggan adalah orang yang tidak pernah mentaati aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang enggan adalah orang yang bermaksiat terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya kalau orang berjenggot itu seperti kambing, ya,
Orang yang cingkrang itu di atas mata kaki dibilang kekurangan bahan. Maka ini salah satu bentuk orang yang menghina, mengejek, istiza kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengejek, menghina seperti ini bisa jadi dia masuk ke dalam hadis ini. Orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jikalau kita tidak mampu untuk berjenggot, tidak mampu untuk cingkrang, maka setidaknya kita tidak mengejek, tidak menghina, karena ini bentuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hati ketika kita kaum muslimin mereka mengejek, menghina, walaupun itu hanya candaan, walaupun itu hanya gurauan, maka ini bentuk istiza, bentuk olok-olokan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau melanjutkan. Beliau mengatakan, wa min mujibat an-najah, di antara perkara yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada yaumul qiyamah nanti adalah al-inayatu bi sunnati an-nabiyyi al-karimi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti adalah al-inayah, orang yang memiliki rasa peduli, rasa cinta, rasa perhatian kepada apa? Bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ya, jadi orang yang perhatian terhadap sunnah Nabi, kemudian dia amalkan, dia cintai, ya, kemudian bentuk cinta dia kepada sunnah Nabi dia amalkan, ya, dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ini adalah bentuk orang-orang yang kelak di akhirat nanti, kata beliau, orang yang akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya di akhirat, bahkan urusan dunia pun dia akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wal luzum an-nahji al-qawim, kemudian dia kokoh terhadap mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kokoh, ya, dia bertekad kuat bahwasanya ini sunnah Nabi, dia amalkan, ya, dia jalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ini adalah wal-luzum an-nahji al-qawim, orang yang sentiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh telah ada pada diri seorang rasul untuk kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh telah ada pada diri rasul kalian untuk kalian itu uswatun hasanatun, contoh yang baik, teladan yang baik, ya, bentuknya apa? Kedermawanan beliau, tingkah laku beliau, umalah beliau, uswatun hasanatun, ya, telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran bahwasanya telah ada di dalam diri-diri Nabi, diri seorang Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh, teladan yang baiknya. Maka setiap contoh-contoh yang diterapkan oleh Nabi, contoh-contoh di dalam tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya uswatun hasanah. Itu semuanya bentuknya baik. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, peduli terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
cinta kepada sunnah Nabi SAW, maka dia bersyukur kepada Allah, dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti setiap sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tabaraka wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nur ayat ke-63. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka di dalam ayat ini kaum muslimin rahiman rahimakumullah memberikan penjelasan kepada kita tentang orang-orang yang mengingkari terhadap perintah-perintah Nabi dan perintah-perintah Rasul. Ya, maka konsekuensi orang yang menyelisihi perintah Nabi dan perintah Rasul, maka dia akan mendapatkan suatu musibah, suatu azab yang dijelaskan oleh Allah. Allah tabaraka wa taala mengatakan falyahdhar ladzina yukhalifu. Maka berhati-hatilah kalian, kata Nabi, kata Allah tabaraka wa taala. Berhati-hatilah kalian yang mereka suka menyelisihi perintah Allah tabaraka wa taala dan perintah para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul, maka mereka akan mendapatkan antusibahum fitnah. Maka mereka akan mendapatkan musibah berupa fitnah. Ya, au yusibahum adzabun alim. Atau mereka akan ditimpakan atas mereka sesuatu azab yang sangat pedih, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, maka sunnah Nabi bukan perkara yang sepele. Ya, sunnah Nabi adalah bukan perkara yang sepele. Maka kita berhati-hati di dalam melakukan amalia, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan hal yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu kita beranggapan baik, tapi itu menyelisihi sunnah Nabi, maka itu tidak akan membawakan kepada kita keberkahan, tidak membawakan kita kepada kesenangan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian para hadirin wa hadirat kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 39, ya, bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan maksud ayat ini, yaitu maksud ayat Nur ini. Wal maqsudu, maksud ayat ini, anna bihasabi mutabi'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam takunu al-izzatu wal kifayatu wan nusrah. Maksud ayat ini bahwasanya orang yang mengikuti petunjuk Nabi, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah takunu al-izzah, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Ya, walaupun manusia tidak memandangnya, tapi ini mulia di mata Allah. Ya, maksud ayat ini, kata Allah, kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah, maksud ayat ini bahwasanya ayat ini menjelaskan orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu al-izzatu wal kifayatu wan nusrah, maka dia akan menjadi mulia, dia akan merasa kecukupan, kemudian dia akan ditolong, ya. Kemudian kama ana bihasabi mutabi'atihi takunu al-hidayatu wal falah wan najah. Ya, adapun ayat ini juga menjelaskan orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kemudian mengamalkan setiap sunnah-sunnah Nabi, istiqomah di dalamnya, maka kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah, takunu al-hidayatu wal falah wan najah,
maka dia akan mendapatkan hidayah, keberuntungan, kesuksesan dan keselamatan. Ya, ini adalah hadiah, ya, hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka akan diberikan kemuliaan, mereka akan diberikan kecukupan, mereka akan ditolong, mereka akan diberi petunjuk, mereka akan diberikan kesuksesan, mereka akan diselamatkan, ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak fallahu azza wa jalla allaqa sa'adatad darain bimuta'abatihi. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan di dalam dua tempat, di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah Tabaraka wa taala mengkaitkan kebahagiaan itu di dua tempat. Ya, di dunia maupun di akhirat. Dengan apa? Bimutaba'atihi, dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah, ya, menjelaskan bahwasanya ayat ini mengkaitkan kebahagiaan itu di dalam dua tempat, itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dengan apa? Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah, beliau mengatakan wa ja'ala syaqawatad darain fi mukhalafatihi fal attibaihi al huda wal amn wal fallah wal izza wa kifayah wan nusra. Ya, kemudian Allah menjadikan, ya, kesengsaraan, kesusahan, kederitaan, ya, di dalam dua tempat ini, di dunia maupun di akhirat, bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi, istiqomah di dalamnya, ya, berharap pahala dari Allah, dia ikhlas dalam menjalankan sunnah tersebut, maka kata Syekh dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dua tempat, yaitu di dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang menyelisihi, ya, orang-orang yang enggan mengikut sunnah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, menganggap sunnah Nabi hanya sekedar sunnah, tidak mau mengambilnya, ya, tidak mau menghiraukan, ya, maka kata beliau orang seperti ini akan mendapatkan syaqawah, kesusahan di dalam dua tempat, yaitu di dunia maupun di akhirat. Ya, maka ketika seseorang dia tidak mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat kaum muslimin, banyak orang-orang yang ketika mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara amalia mereka ada yang berlebihan, di antara amalia mereka ada yang mubazir, di antara amalia mereka yang tidak mengantarkan kebahagiaan. Banyak terjadi di antara hal demikian, ya, sampai-sampai mereka berhutang, sampai-sampai mereka menjual ini, menjual itu hanya demi untuk mengerjakan amalia yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka Allah berikan jaminan pada hati mereka sakinah, ketenangan. Kita lihat orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, hidupnya, ya, hidupnya tenang-tenang saja. Hidupnya, ya, dikatakan qanaah. Hidupnya dikatakan berjalan begitu saja, mengikuti alur. Ya, ini adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fa ittibaihi al-huda wal amnu. Adapun orang yang mengikuti sunnah Nabi adalah orang yang diberi petunjuk, kemudian mereka memiliki rasa aman,
wal fallah, mereka memiliki rasa beruntung, wal izza, mereka mendapatkan kemuliaan, wal kifayah, dan orang mendapatkan kecukupan, wan nusra, pertolongan, ya, wal wilayatu wa ta'yinu, ya, wa ta'yidu, ya, mereka mendapatkan apa namanya kekuasaan, mendapatkan ya namanya itu wa ta'yin, keberuntungan, ya, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah di antara orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Pak, kaum muslimin atau kita lihat muslimat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan untuk menutup auratnya, ya, sampai kemana? Sampai ke bawah, ya, kemudian jilbab mereka menutupi dada-dada mereka, ya, ini menunjukkan kemuliaan seorang perempuan ketika mereka mematuhi, menuruti, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, perempuan yang tidak mau berhijab, ya, menggunakan pakaian yang tidak pantas, maka mereka akan tidak mendapatkan kemuliaan, bahkan mereka mendapatkan kehinaan. Ini adalah sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wattibu al-syifid dunya wal akhirah. Kemudian orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita kebahagiaan itu yang kita kejar di dunia maupun di akhirat. Dengan apa? Dengan kita semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semaksimal mungkin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal mukhalifatihi adzillatu wassagharu. Adapun orang yang menelisihi sunnah-sunnah Nabi, mereka mendapatkan kehinaan, mereka akan mendapatkan sengsaraan. Wal khauf, mereka akan mendapatkan kecemasan, ketakutan. Wad dalal, dan mereka berada di dalam kesesatan. Wa dhilanu wasyaqatu fid dunya wal akhirah, dan mereka akan mendapatkan kesusahan di dunia maupun di akhiratnya. Mereka berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi syafaat atau harapan mereka tidak mereka ikuti di dalam kehidupan mereka dengan mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan, melanjutkan, wa amma man kanat a'maluhu ala ghaira hadi Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam fa innahu yakunu ba'idan anin najah. Ya, kata beliau hafizahullah taala, adapun orang yang beramal kepada selain petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan di sini kata beliau, adapun orang yang beramal selain dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu yakunu ba'idan anin najah, maka sesungguhnya sejatinya orang seperti ini mereka jauh dari keselamatan. Ya, kata beliau, orang yang seperti ini adalah orang yang jauh dari keselamatan. Wa a'maluhu mardudatun alaihi, dan amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan mardud, tertolak kembali kepada mereka sendiri. Ya, fal a'malu al-qubulatu allati yanju amiluha yaumal qiyamah hiya muwafaqatu lil hadi an-nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan orang yang diterima, adapun amalan-amalan yang diterima yang mereka kelak nanti diselamatkan, ya, karena mereka akan diselamatkan pada hari kiamat
Ya, disebabkan amalan mereka yang mereka lakukan di atas petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau memberikan dua perumpamaan. Ya, Syekh Abdul Razak Hafidahullah, beliau memberikan perumpamaan. Adapun orang yang beramal selain ya petunjuk dari Nabi, ya petunjuk dari Nabi, praktek dari Nabi, maka yang kata beliau, orang seperti ini yakunu ba'idan anin najah. Maka mereka jauh dari keselamatan. Ya. Maka mereka jauh dari keselamatan. Kemudian amalan-amalan mereka marduda, tertolak kembali kepada mereka. Maksudnya apa? Ya, mereka capek-capek saja beramal tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Mereka beramal tidak mengikuti petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun di antara amalan-amalan orang yang diterima, ya kaum muslimin rahimakumullah, adapun amalan-amalan orang yang diterima oleh Allah, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah dengan sebab amalan mereka itu pada hari kiamat adalah mereka beramal di atas petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beramal, mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi, yang mana amalan tersebut tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada nasnya dari kami, tidak ada prakteknya dari kami, kata Nabi, amruna fahuwa raddun. Maka amalan seperti ini fahuwa raddun, akan tertolak. Ini hadis ini sahih, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kalau sudah Imam Muslim meriwayatkan, tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya, jadi orang yang mengerjakan amalan apapun amalan itu yang tidak dilandasi petunjuk dari Nabi, yang tidak dilandasi perintah dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sekalipun kita beranggapan amalan itu kita mengharapkan pahala dari Allah, sekalipun kita mengatakan amalan ini baik, amalan ini benar, amalan ini tidak bermaksiat, sekalipun itu kita beranggap seperti itu, tapi menyelisihi dari petunjuk dari Nabi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan ini tertolak. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka berusaha ketika kita beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, maka harus di atas petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita telah mengimani, kita telah mengatakan laqad kana rasulillahi fi uswatun hasanatun, fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, kita meyakini bahwasanya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah, maka kita ikuti, ya kita ikuti. Nah, ini Nabi jelaskan bahwasanya orang yang beramal selain amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka yakinlah itu semua akan tertolak di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para hadirin wa hadirat, ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak Hafidahullah, beliau melanjutkan mengatakan, faman talaban najata fa'alaihi an yalzam qarzahu. Barang siapa yang ingin mencari keselamatan, nah, perhatikan di sini kata beliau, barang siapa yang ingin mencari jalan keselamatan, maka fa'alaihi an yalzam gharzahu, maka hendaklah dia yalzam, ya iltizam, kokoh terhadap mengikuti atau menghidupi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an yatamassaka binahjihi, dan berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah, ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaklah dia iltizam, sungguh-sungguh menghidupkan atau menghidupi sunnah Nabi SAW, kemudian berpegang teguh terhadap minhajnya atau manhajnya, tariqahnya, sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahdara minal ibtida' fid din, maka hendaklah dia berhati-hati di dalam melakukan perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Maka Nabi, kata beliau mewasiatkan kepada kita hendaklah berhati-hati di dalam melakukan perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Wa tabdilu sunnati khatami mursalin, dan hendaklah kita berhati-hati di dalam menambah-nambah, menukar-nukar sunnah, yaitu sunnahnya khatamul mursalin, penutupnya para rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati ketika kita menambah-nambah, mengurangi atau menukar, ini yang dikatakan sunnah, dikatakan ini dikatakan tidak baik, dikatakan baik. Maka kita berhati-hati dari melakukan hal demikian. Kemudian kata beliau hafizahullah, walihada kana min nuhsihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ida khataba hadharahum minal bid'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati umatnya ketika Nabi berkhutbah, khutbah di Haji Wada, khutbahnya terakhir Nabi, atau di setiap Jumat atau di pernikahan, Nabi telah berkhutbah mengingatkan kepada kaum muslimin dari apa? Minal bid'ah, dari perkara baru. Wa hafdhahum ala tamassuki bi sunnatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi kepada mereka untuk tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lahum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, fa inna khairal hadi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan adalah kitabullah, wa khairul huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan setiap perkara-perkara yang baru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya syarrun, jelek. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara-perkara baru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kesesatan. Ini Nabi yang jelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih. Jadi Nabi telah mewasiatkan kepada kita semuanya untuk berhati-hati di dalam perkara baru dalam urusan agama. Sekalipun itu kita anggap adalah baik, sekali lagi walaupun itu anggap suatu yang benar, yang tidak menyalahi aturan, sekalipun kita mengatakan tapi dia menyelisihi prakteknya Nabi dan prakteknya para sahabat, maka ini semuanya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah sebelum? Masih lama? 3 menit. 3 menit lagi. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa akhbar anna man iltazama sunnatahu fa innahu siruduhu ala haudihi asy-syarifa yaumal qiyamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sesungguhnya orang-orang yang iltizam, bersungguh-sungguh istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga Nabi atau masuk ke dalam telaganya Nabi yang mulia pada hari kiamat nanti. Nabi telah mengabarkan, kita pernah mendengar atau di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini menceritakan haudnya Nabi, telaganya Nabi,
Ya, jadi Nabi telah menjelaskan, telah mengabarkan kepada kita orang yang iltizam, ya istiqomah bersungguh-sungguh, ya mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak ketika mereka wafat, meninggal dunia, maka mereka akan mampir terlebih dahulu ke dalam telaga yang mulia. Itu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telaga yang mulia pada hari kiamat nanti. Wa yashrabu minhu, kemudian dia akan minum telaga tersebut, ya air tersebut. Ketika dia minum, ya maka dia tidak akan aus selama-lamanya. Ini keutamaan yang berada di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjangnya begitu panjang, ya jernihnya melebihi dari susu, manisnya melebihi dari madu. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang bisa masuk ke dalam telaganya Nabi adalah orang yang mereka iltizam, bersungguh-sungguh, konsisten, istiqomah di dalam menerapkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma man baddala sunnatahu wasta'adha anha bil bid'ati. Adapun orang yang menukar-nukar, ya, menambah-nambah, ya, atau orang-orang yang mengatakan perkara ini baik padahal itu perkara yang baru, kemudian dia katakan ini sunnah Nabi, maka kata beliau fa innahu sayudadu yub'adu min haudihi, maka orang seperti ini adalah mereka akan dihinakan, kemudian mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Pak, ya kata Nabi, kata beliau, adapun orang yang suka menambah-nambah dalam urusan agama, ya membuat dalam urusan agama perkara baru, kemudian dia mengatakan yang jelek ini dikatakan bagus, yang bid'ah ini dikatakan sunnah, maka kata beliau, kelak di akhirat nanti orang seperti ini akan dihinakan oleh Allah. Kemudian mereka akan dijauhkan dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqalu li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka la tadri ma ahaddatsu ba'daka. Ya, Nabi ini ketika di akhirat nanti, Pak, ya kita wafat semuanya, kiamat telah terjadi, kemudian kita dibangkitkan, ya kemudian telah ditetapkan tempat kita, ya di neraka maupun di surga. Kemudian Nabi mencari umatnya, ummati. Nabi katakan, mana umatku, mana umatmu? Ya ketika Nabi menunggu umatnya di pintu gerbang, ya pintu gerbang surga. Kemudian dia melihat mana umatku, ya. Kemudian ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau tidak akan mengetahui atau tidak tahu apa yang dibuat oleh umatmu selepas engkau, ya. Oh, ini hadis kursi, ya. Wa yuqal li Nabi, ya Allah mengatakan kepada Nabi, hadis kursi, ya. Ya, dijelaskan sudah azan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih, ya. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ketika Nabi SAW mencari umatnya, kemudian Allah katakan, innaka la tadri ma ahadatsu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui, ya tidak mengetahui bagaimana apa yang telah diperbuat oleh umatmu selepas engkau. Fa'aqulu suhqan. Kemudian Nabi SAW berkata, suhqan. Biarkan mereka, binasakan mereka. Liman ghayyara ba'di, kepada orang-orang yang tidak mau mengikut sunnahku, kata Nabi SAW. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita, diskursi ini perkara yang pertama bahwasanya Nabi tidak mengetahui hal ghaib. Yang pertama, hadis kursi ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui hal ghaib. Kedua, hadis ini menceritakan orang yang menyelisihi sunnah Nabi, membuat perkara baru, maka mereka nanti dijauhkan dari telaganya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mereka akan dibiarkan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
mereka dibiarkan di dalam sengsara, mereka dibiarkan di dalam sesuatu yang bisa merugikan mereka atau membinasakan mereka. Ini bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini yang dapat kita pelajari malam hari ini tentang perkara orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah jangan pernah kita menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita beramal mendahului perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beramal itu sudah ada tuntunannya maka kita kerjakan. Ketika kita beramal yang belum pernah dilakukan Nabi maupun belum pernah dilakukan para sahabat Nabi, maka berusaha kita untuk tidak melakukan amalan hal demikian. Walaupun kita mengatakan amalan ini baik, tapi itu belum ada peninggalan dari Nabi atau penjelasan dari Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini inti dari pembahasan kita, yaitu istiqomah di dalam mengamalkan sunnah Nabi, kemudian menjauhi perkara-perkara baru dalam urusan dunia, kemudian bahwasanya ancaman orang yang membuat amalan-amalan baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi, itu konsekuensi mereka tidak akan masuk ke dalam telaganya Nabi, kemudian Nabi membiarkan mereka di dalam mereka kebinasaan, kerugian dan semisal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.